Prabowo nagih janji. Membicarakan pemilihan presiden di tahun 2024 itu seperti halaman kosong. Kita bebas menuangkan ide, gagasan dalam tulisan. Ada saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Masyarakat sudah mulai diperlihatkan slide-slide presentasi yang dibawakan oleh para elit politik yang kalau bicara suka berapi-api, mana titik mana koma, tak jelas tanda bacanya. Sementara pengamat politik dengan segala label dan kapasitasnya serta pengamat dadakan kelas angkringan menambah suasana menjadi hiruk pikuk, ruwet dan bulet tapi asik. Seakan pendapat mereka lah yang pantas untuk didengar dan dipakai sebagai acuan. Sedang masyarakat awam hanya menjadi penontonnya, duduk manis bagi yang suka dan pindah channel bagi yang tidak, memilih drama Korea atau sinetron ala Indonesia yang tak kalah serunya, mengaduk-aduk rasa dan menjual air mata. Intinya drama demi drama yang akan dipertontonkan di atas panggung sebagai klik smacknya nanti setelah sekian jam pencoblosan selesai, lalu kita pamer jari kelingking dengan noda tinta ke akun media sosial. Ketegangan pun dimulai bagaikan seorang ayah yang sedang menunggui kelahiran anaknya di teras dukun bayi yang sudah menua, resah dan gelisah sembari melangitkan doa-doa mohon diijabah. Sampai berakhirnya terdengar tangis si jabang bayi yang pecah membelah sunyinya malam di teras rumah. Lega, tapi masih dihantui sedikit ketegangan yang belum tuntas. Bagaimana nasib ibunya? Nah, tak ubahnya perhelatan pemilihan presiden setelah usai urusan coblos-mencoblos ditunaikan, kemudian waktunya memelototi berbagai lembaga survei dengan hasil quick count yang merangkak naik secara perlahan. Kita seperti tak sabar, seolah waktu melambat dan slow motion saja rasanya. Apalagi jika Anda menjagokan salah satu tokoh yang diidolakan atau bagian dari tim suksesnya, merasa sudah sekian masa berjuang. Rasanya ingin segera menyudahinya saja dan menginginkan para lembaga survei itu lekas menampilkan hasil sampel yang telah mereka racik sebelumnya di balik bilik. Konon, perhelatan di tahun 2024 nanti akan lebih menegangkan dibanding tahun periode sebelumnya. Prabowo Subianto dan Joko Widodo sudah tak lagi berhadap-hadapan di dalam satu arena. Pertarungan keduanya pun sudah usai, dengan Jokowi sebagai kampionnya menjunggalkan Prabowo untuk yang kedua kalinya. Bahkan kini mereka berdua duduk di dalam kapal yang sama. Jokowi sebagai nahkoda, sedangkan Prabowo sebagai ABK. Terima saja persetan dengan pendukungnya yang sangat terkenal militan dan brutal. Pikirannya, daripada habis waktu hanya menggerutu dan cuma mengurus kuda-kuda, lebih baik jadi menteri lebih mulia. Panggung pun terjaga. Dan rujuk PDIP dan Gerindra di 2024. Alkisah, konon ada sebuah perjanjian namanya Perjanjian Batu Tulis. Pada tahun 2009, Megawati dan Prabowo bersatu. Mereka menjadi pasangan Capres dan Cawapres yang itu berarti telah terjadi perkawinan antara PDIP dan Gerindra. Prabowo bersedia menjadi Wacapres dengan harapan 5 tahun setelahnya, yaitu tahun 2014 Prabowo yang didukung menjadi presidennya. Tapi sayang 1000 kayang. Megawati dan Prabowo gagal total. Tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali menduduki singgasana untuk yang kedua kalinya dengan hasil suara yang meyakinkan. Saat itu, anak-anak sekarang yang disebut kelompok milenial belum ada. Masih pada ingusan dan asik main PlayStation 2 ataupun 3. SBY sukses mengambil hati konstituen dengan mengedepankan branding ala western yang smart dan elegan. Tiap kata dan kalimat yang terucap terkesan runtut dan sopan dan tak ketinggalan, tetap dibumbui dengan drama-drama melankolis khas Cikeas. Dan akhirnya, janji tetaplah janji yang harus ditepati. Batu Tulis menjadi saksi. Sebuah goresan sejarah yang tak mungkin dikhianati, kendati kalah Prabowo berbesar hati. Masih ada tahun 2014 di mana SBY sudah tidak mungkin maju lagi. Prabowo berpikir tahun 2014 adalah miliknya. Apalagi Megawati sudah berjanji. Tapi siapa yang menyangka tahun 2014 seseorang yang telah benar-benar tidak diperhitungkan tiba-tiba menjadi bintang. Kemilauannya memancar seantero Nusantara. Orangnya dipandang tidak menjaji sama sekali. Kurus, krempeng, dan terlahir dari rakyat pinggiran yang menghabiskan waktu masa kecilnya di Sungai Kalianyar.
Orang yang awalnya oleh Prabowo dibawanya dari Solo dan setengah mati meyakinkan Megawati menjadi gubernur DKI, tiba-tiba dalam waktu relatif singkat menjelma menjadi pribadi yang mencuat ke permukaan, menebarkan aroma melati menyelinap di banyak hati rakyat. Bak Satrio Piningit yang dikirimkan oleh Tuhan muncul di antara belantara tangan-tangan elit yang pongah dan serakah yang hendak memperkosa dan menjarah. Kembali Megawati harus mengalami dilema untuk yang kesekian kali, antara maju untuk yang kesekian kali atau memberikan jalan pada Prabowo sesuai janji, ataukah mendengarkan jeritan hati rakyat Indonesia yang menginginkan Jokowi. Tarik ulur pun terjadi. Internal PDIP bergejolak hebat, tapi akar rumput menguat hanya kepada Jokowi yang hebat. Jika dia yang maju, sangat memungkinkan kalah lagi, karena saat itu elektabilitas terbilang kecil dan mungil. Terlebih putri mahkotanya si Puan Maharani yang mungkin masih dipandang belum matang, ingusan dan cabe-cabean untuk menjadi seorang presiden. Tapi jika Prabowo yang diberikan mandat, bagaimana mungkin dia mengorbankan suara rakyat, sedangkan ada petugas partainya yang nampak jauh lebih kuat dan hebat. Singkat kata, dengan sistem komandonya dia memutuskan persis sebulan sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ditutup, maka diputuskanlah Jokowi yang maju melawan Prabowo yang kembali harus gigit jari atas janji yang telah disepakati. Genderang perang pun ditabuh. Dalang dengan berbagai karakternya mulai memainkan wayang. Emosi rakyat diaduk-aduk tanpa belas kasihan oleh para elit. Sumpah serapah adalah pemandangan yang nyaris tiap detik menyeruak di media sosial. Segala ghibah dan fitnah tumpah ruah di jalan-jalan, di pasar-pasar, di kantor-kantor, dan di segala tempat tanpa celah dan jeda. Rakyat terbelah menjadi dua, bak ombak menyibak persahabatan, persaudaraan, dan pertalian, melahirkan permusuhan yang menyelinap di setiap hati rakyat. Singkatnya, Prabowo pun kalah. Pertarungan belum berakhir, semakin gila saja hingga titik nadir. Rivalitas tanpa batas. Di tahun 2019 Prabowo kembali terjungkal, diwarnai ngambek yang tak berkesudahan saja rasanya. Tapi ketok palu menyatakan Jokowi tetap yang jadi juaranya lagi. Lagi-lagi Prabowo mengubur mimpi untuk kesekian kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kini di tahun 2024 nanti Jokowi sudah tidak lagi maju. Harapan terbuka mimpi Prabowo yang terkubur dibongkar kembali, menagih janji yang dikhianati. Dia sudah berdarah-darah melawan Jokowi sampai 2 kali. Saatnya menunai dengan Puan Maharani yang dipandang sudah cukup matang dijadikan pasangan. Apakah mimpi Prabowo tersebut akan terwujud? Apakah Megawati akhirnya mengalah? Tak tega mendengar rengekan anaknya yang nampak ngebet duduk di singgasana istana meski hanya jadi nomor 2. Apakah partai dengan suara terbanyak nomor 1 yang telah mengorbankan segenap jiwa, harta, dan raga harus merelakan jadi bumper saja? Oh, betapa kiranya jutaan kader dan simpatisan militan yang menangis diam-diam jika tangisan mereka disatukan serupa dengan telaga. Sedangkan di luar sana sedang terjadi gejolak. Ada kadernya yang juga diinginkan konstituen dengan basis militan dan suara mengambang berlabuh kepadanya justru yang akan dikorbankan. Kader yang dia pungut dan didik seolah anak kandung sendiri dan diharapkan menjadi penerus cita-cita partai yang sudah dibesarkannya kala Orde Baru, mantan besan Prabowo terus memburu. Dan kader PDIP itu bernama Ganjar Pranowo. Bintang yang mulai bersinar lahir dari rahim penderitaan seperti halnya Jokowi. Ganjar yang memiliki arti hadiah dari Tuhan. Akankah Ganjar benar-benar ganjaran atau hadiah dari Tuhan untuk rakyat Indonesia? Muncul sebagai satrio yang kembali mencegah tangan-tangan jahat yang mencoba mengoyak bumi pertiwi. Ataukah kali ini Megawati sudah tak kuasai lagi, memandang buah hatinya memohon seperti kala Puan kecil meminta manisnya gula-gula dengan air mata terurai basah BB. Megawatilah salah satu pemegang kartu trafnya. Indonesia akan kembali meredup ke zaman feodal dengan kawinnya Prabowo dan Puan, atau justru menelan kekalahan yang menyakitkan. Mengapa? Suara bawah terbelah dan diambil para pengasong agama dengan jubah menjuntai yang telah terbukti di DKI. Ingat akan sejarah, siklus kembali bisa terjadi. Prabowo menanam bibit unggul bernama Jokowi di DKI yang justru jadi lawannya di kemudian hari. Dan Anies Baswedan adalah bibit yang dia tanam juga di DKI yang menutup kemungkinan akan jadi lawan tangguh nanti. Dan Anies Baswedan adalah bibit yang dia tanam juga di DKI, tak menutup kemungkinan akan jadi lawan tangguhnya nanti. Hukum alam, siapa yang menanam dia yang akan menunainya.
Dan karma itu nyata adanya. Bisa saja sejarah terulang jika Tuhan berkehendak. Dulu Anies Baswedan menang dengan agama sebagai kendaraan lapis baja menuju perang di DKI. Dan Prabowo kala itu turut menjadi salah satu pembuka kunci atas apa yang terjadi. Dan kini Anies tumbuh menjadi salah satu capres yang diidolakan oleh pemuja agama kembali. Atau Megawati akan memberikan kepada kader yang diinginkan rakyat Indonesia yang dipandang lebih sepadan. Dengan faktor kemenangan lebih besar, mungkin dengan perpaduan nasionalis, religius, dan milenial yang memungkinkan Indonesia jauh lebih bercahaya di masa depan. Sehingga kelak jika Tuhan memanggilnya pulang, meninggalkan sebuah sejarah yang teramat manis yang dapat kita ceritakan ke anak cucu atas legitimasi cantik sentuhan kasih seorang ibu bernama Megawati Soekarno Putri, tentang kisah sebuah perjalanan negeri yang indah, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Demikian, salam. Artikel ini ditulis oleh Anto Wijaya yang bersumber dari siwot.com. Terima kasih.